Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu bersama Ibu di sini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun di rumah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi yang baru, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang dimana pangkat tertingginya yaitu 2. Misalkan X pangkat 2 atau A pangkat 2. Jadi kalian tidak akan menemukan soal yang berpangkat lebih dari 2. Nanti kita akan menentukan hasil dari X1 dan X2 dari hasil persamaan kuadrat tersebut. Bentuk umumnya di sini adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi selalu sama dengan 0. Nah, nanti nilai A, B, C di sini itu angka ya. Di sini Ibu hanya memisalkan dengan A, B, C. Apa kalian masih ingat ketika belajar bentuk aljabar, kira-kira A itu disebut dengan ini dengan koefisien. Koefisien itu kan yang temannya variabel. Nah, ini juga di sini yang B sama koefisien juga ya. Cuman bedanya apa? Kalau yang koefisien ini dia dari koefisien yang X kuadratnya. Kalau ini koefisien dari X. Nah, yang C di sini tidak memiliki variabel sehingga dia disebut dengan konstanta. Nah, silakan diingat-ingat kembali pelajaran yang sudah pernah kalian pelajari. Di sini misalnya contoh, kita akan menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Berarti nanti kan nilai A-nya ada di sini, ini nilai B-nya, dan ini nilai C. Sehingga bisa kita tulis A-nya adalah bernilai bukan X pangkat 2 A-nya, tapi nilai dari koefisien X tersebut di sini. Nah, ingat-ingat lagi di bentuk aljabar kalau ada variabel dia sudah jelas bernilai 1 kalau tidak ada angka ditulis di depannya ya. Ini udah pernah kita pelajari. Nah, di sini nilai B-nya itu berapa? B-nya bukan X tapi dia 3. Jadi nilainya yang ditanyakan di sini koefisiennya atau konstantanya. Berarti nilai C di sini sebagai konstanta adalah 2. Nah, seperti itu menentukan A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Sekarang contoh yang kedua di sini, kira-kira berapa nilai A, B, C-nya? Berarti A-nya di sini, B-nya ada di sini, dan C-nya ada di sini. Bisa kita tulis A-nya di sini ada angka kebetulan 2, berarti A-nya bernilai 2, B-nya di sini bernilai negatif 7, dan C-nya sudah jelas 9. Bu, ini kok negatif 7? Tidak 7 positif. Nah, ini lihat tanda yang di depannya dibawa. Jadi kalau dia bernilai positif berarti dia 7 aja ditulis. Karena ini ada tanda kurang, jadi kita bawa dia sebagai negatif. Jadi ini mempengaruhi juga tanda positif dan negatifnya. Nah, di persamaan kuadrat ini nanti kita akan menentukan akar atau hasil penyelesaian nantinya ya. Ada HP, himpunan penyelesaian. Bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cara pertama dengan pemfaktoran, cara kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, cara ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, sebenarnya di ketiga cara ini kalian tidak harus menggunakan satu soal 3 cara, tapi kalian gunakan mana yang paling mudah digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Sehingga nanti kalau kalian misalnya tidak menemukan atau susah menemukan dengan pemfaktoran, kalian boleh menggunakan cara ini. Kalau masih belum bisa, pakai cara yang ini. Nah, rata-rata kalian pasti mengerjakan dengan rumus ABC, karena tinggal memasukkan ke rumus saja. Nah, cara mencari ABC-nya kan seperti yang tadi. Nah, yang awal sudah kita tentukan tadi. Nanti Ibu akan perlihatkan kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pemfaktoran dan rumus ABC. Nah, untuk yang kuadrat sempurna kalian bisa lihat di buku atau Ibu nanti akan bagikan video terpisah dari video ini.
silakan mulai disiapkan, kita akan langsung membahas contoh soal. Di sini Ibu punya soal dan akan diselesaikan dengan bentuk dengan pemfaktoran di sini. Jadi kita akan menentukan akar-akarnya atau himpunan penyelesaian dengan pemfaktoran. Berarti kalau pemfaktoran nanti harus ada bilangan yang dicari faktornya. Nah, di antara bilangan ini yang ada di sini di soal persamaan kuadrat nomor 1, kira-kira yang mana yang akan kita cari faktornya? Nah, pertama yang akan kita lakukan karena kita akan mencari nilai X1 dan mencari nilai X2. Kalian silakan buat kurung seperti ini. Ini misalnya kalian bagi 2. Ini akan nanti menentukan hasil dari X1 dan X2. Setelah ini, nah lihat di depan sini, ini kan X kuadrat. Kebetulan nilai koefisiennya adalah 1. Jadi kalian cari angka berapa, apa dikali apa, yang hasilnya X kuadrat. Nah, X kuadrat itu bisa didapatkan dari X dikali X, sehingga kita bagi 2 di sini, ini X-nya 1, di sini X-nya 1. Jadi X dikali X nantinya X kuadrat. Nah, sekarang yang jadi masalah di sini adalah kita harus mencari angka, kira-kira angka berapa yang nanti temannya dengan X yang pertama dan dengan yang X yang kedua. Yang ini yang didapatkan dari cara memfaktorkan. Nah, gimana caranya? Kalian nanti cari, jika kalian cari angka, jika dikalikan hasilnya harus 10, jika dijumlahkan dia hasilnya adalah negatif 11. Bagaimana cara mencarinya? Boleh dibuat seperti ini dulu. Jadi cari angka yang hasilnya 10. Jadi kalau di pemfaktoran itu jadi dari C ya, dari nilai C ini konstanta yang dicari hasil faktornya. Nah, kalau misalnya dijumlahkan dia hasilnya harus negatif 11. Jadi seperti di soal, kalau dikalikan 10 dijumlahkan negatif 11. Nah, ini kebetulan ada tanda kurang atau di sini di bawah menjadi negatif. Kita buat di sini nih, masih ingat mencari bilangan dengan mencari faktor bilangan. Jadi kalian cari hasil kali kedua bilangan yang hasilnya nanti angka tersebut. Nah, dimulai dari angka yang terkecil. Kita mulai dari 1. Berarti kalau 1 itu dikali dengan 10. Kan 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Sekarang selain angka ini, kita cari angka lain. Misalnya 2. 2 dikali 5, hasilnya nanti 10. Nah, sudah ya, tidak ada angka yang lain. Kan kalau 5 dikali 2 nanti ke sini baliknya lagi. Berarti kita punya 2 opsi di sini. Punya 2 pilihan untuk mengisi yang kosong ini. Mau 1 dan 10 atau 2 dan 5. Kita tidak bisa asal menentukan menyimpan angka di sini. Kita harus lihat ke yang penjumlahan ini. Jadi setelah dari sini kalian lihat patokannya ini. Kira-kira yang mana yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 11. Nah, kita lihat kalau 2 dan 5 itu kan tidak mungkin jadi 11. 2 tambah 5 hasilnya 7. 5 kurangi 2 hasilnya 3. Jadi tidak ada kemungkinan menjadi 11. Satu-satunya di sini yang menjadi kemungkinan hasilnya 11 adalah angka 1 dan angka 10. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini. Kita kasih ini angka 1, ini angka 10. Nah, 1 ditambah 10 hasilnya adalah 11. Yang diminta di sini adalah negatif 11. Berarti di sini kita harus merubah tanda positif atau negatifnya. Nah, di sini berarti kita bisa menambahkan tanda negatif. Tapi kalau kita menambahkan negatif di 1, ini hasilnya menjadi 9. Misalnya kita menambahkan 10-nya menjadi yang negatif, ininya positif, tetap nanti hasilnya jadi negatif 9. Nah, kalau coba kita tambahkan dua-duanya tanda negatif, negatif 1 ditambah negatif 10 hasilnya adalah negatif 11. Sehingga kita sudah temukan bilangan yang cocok. Nah, yang atas juga kita isi dengan angka yang sama seperti yang di bawah. Coba kita cek. Negatif 1 dikali negatif 10 hasilnya adalah 10 kan?
Negatif kali negatif positif. 1 kali 10, 10. Ini kalau dijumlahkan hasilnya negatif 11. Betul. Berarti kita sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat angka yang tepat, silakan salin ke bagian bawah. Berarti di sini X-nya temannya dengan negatif 1. Yang satu lagi temannya dengan negatif 10. Sampai sini silakan dipahami terlebih dahulu. Kalau sudah sampai sini, kalian sudah akan selesai mengerjakan atau menyelesaikan himpunan penyelesaiannya dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, ini nanti kita buat untuk nilai X-nya 1 atau nilai X-nya 2. Atau tiba-tiba nanti kalian tertukar, misalnya di sini pakai 10, di sini 1, tidak masalah ya. Ya, tidak mempengaruhi. Yang penting hasilnya harus angkanya sama persis, positif negatifnya harus sama. Jadi kalau kebalik tidak masalah. Sekarang kita ubah. Nah, kita ambil X dikurangi 1 dulu sama dengan 0. Ini bun dari mana sama dengan 0-nya? Dari sini, dari soal. Karena kan di soal itu sama dengan 0. Memang ini juga sebenarnya harusnya ditulis sama dengan 0. Jadi boleh di akhirnya aja kayak gini. Nah, ini baru kita bisa tentukan. Jadi X itu adalah nilainya 1. Kenapa 1? Karena yang negatif 1 ini pindah ke sebelah sini. Kan X dikurangi 1 nggak bisa. Jadi satunya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga X satunya kita dapatkan nilainya 1. Sekarang yang X2. X dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti yang ini juga sama. X-nya di sini, 10-nya pindahkan ke sana. Jadi positif. Sehingga X2-nya kita dapatkan nilainya 10. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 1 dan 10. Selesai. Jawabannya seperti ini. Nanti ini kalau kalian kalikan kembali akan kembali ke soal. Seperti itu. Silakan boleh dipahami dulu. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Masih dengan nilai koefisiennya adalah 1 di sini ya. Yang X kuadratnya. Berarti sama caranya seperti ini. Pertama kita buat dulu ini dibagi 2. Karena untuk nilai X1 dan X2 kita tulis X. Karena X dikali X adalah X kuadrat. Sekarang yang akan kita cari itu adalah hasil ini yang tadi seperti. Nah, kalau dikalikan itu katanya harus jadi 72. Kalau ditambah atau dijumlahkan jadi negatif 2, 1. Berarti nanti hasil pemfaktorannya itu didapatkan dari yang hasil kali ini, yang nilai C-nya. Berarti dari 72. Kita boleh buat nih, kalau dikalikan hasilnya harus 72. Kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 2, 1. Nah, kira-kira faktor dari 72 angka berapa saja? Kita mulai mencari. Nah, seperti ini lagi. Kalian cari dari angka 1. 1 kali berapa? Sekali 7, 2. Hasilnya 72. Terus 2. Kalau 2 dengan 36 ya. 2 kali 36 hasilnya 72. Selain ini ada 3. 3 kali 24. 3 kali 24 hasilnya 72. Selain ini kita ini 24 ya. 4. Nah, 4 kali 18 hasilnya adalah 72. Masih ada angka lain 6 kali 12. Hasilnya adalah 72. Terus masih ada angka lain 8 dan 9. 8 kali 9 juga hasilnya 72. Nah, dari opsi sebanyak ini kita harus mencari bilangan mana yang cocok yang nantinya akan masuk ke sini. Nah, kalau setelah dari sini kan tadi patokannya kalian kembali ke sini. Yang mana kalau yang dijumlahkan menjadi 2, 1. Kita cek satu-satu. Kalau 1 dan 72 tidak mungkin kalau dijumlah jadi 21. Berarti ini sudah gak usah dicek lagi karena tidak akan ketemu. 2 dan 36 juga gak mungkin jadi 21.
tidak cocok. Nah sekarang ini mungkin 24 sama 3 jadi 21 bisa. Ini 4 dan 18 juga bisa kita cek. Ini kita cek nanti. Nah sekarang yang 6 dengan 12 tidak mungkin dijumlahkan 18 dikurangi jadi 6, berarti ini tidak. Apalagi 8 dan 9 jauh ke 21, ini tidak mungkin. Jadi kita di sini punya dua opsi. Nah yang ini opsinya, ini opsi yang pertama, ini opsi kedua. Bagaimana cara mengecek angka di antara dua opsi ini yang cocok? Kita jumlahkan 3 tambah 24 hasilnya 2 7, 4 tambah 18 2 2. Belum ada yang 21. Kalau kita kurangi 24 kurangi 3, nah 21 cocok nih. Tapi kita harus ngecek dulu yang satu lagi. 18 kurangi 4 hasilnya adalah 14. Berarti satu-satunya yang cocok yang bisa menjadi 21 itu bilangan 3 dan 24. Sehingga bisa kita tulis di sini. Ini 3, ini 24. Nah, cuman kan di sini kalau 3 ditambah 24 itu hasilnya adalah 27. Di sini yang diminta itu adalah negatif 21. Nah, berarti salah satu harus ada yang negatif seperti tadi. Kalau kita kasih negatifnya di sini, ini nanti hasilnya menjadi 21 positif. Karena negatif 3 ditambah 24 hasilnya 21. Berarti kalau kita kasih di sini negatif 3 ditambah negatif 24 hasilnya adalah negatif 21, cocok. Nah, berarti sudah betul tanda negatifnya di sini. Berarti yang atas juga sama. Coba kita cek ya yang atas. 3 kali 24 hasilnya adalah 72. Positif kali negatif, negatif. Nah, ini udah cocok nih. Berarti kita sudah menemukan angkanya, yaitu angka 3 dan 24. Bisa kita tulis di sini 3-nya positif, berarti plus 3, yang ini negatif 24. Maaf ya, kalian nanti nulis silakan yang jelas. Ini misalnya plus 3, ini negatif 24, didapatkan dari yang tadi yang sudah kita cari. Kita belum menemukan x1 x2 nya. Ini langsung aja x plus 3 sama dengan 0. Jadi di sini nilai x-nya adalah pindah, ini positif ke sini jadi negatif 3. Ini untuk x1. Sekarang x2-nya. X dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 24. Dia negatif pindah jadi positif, ini x2-nya. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 3 dan 24. Selesai. Ini contoh yang kedua, dan kebetulan di sini nilai koefisiennya masih 1, jadi x dengan x. Silakan boleh screenshot dulu, nanti dicatat. Nah, ibu memberikan contoh yang ketiga. Kebetulan di sini nilai koefisien dari x kuadratnya dia 2 nih. Kalau kayak gini gimana caranya ya? Nah, kita lihat. Ini ada 3 suku ya sebenarnya. Cuman ini 6-nya kita pindahkan dulu ke sini agar menjadi sama dengan 0. Jadi diubah dulu kalau dapat soal seperti ini biar mudah. Berarti ini pindah jadi positif 6 sama dengan 0. Nah, jadi ini yang kita akan gunakan nanti. Nah, sekarang karena ini 2x, berarti kan kalau x dikali x kan hanya x kuadrat. Kita butuhnya itu yang jadi 2x kuadrat. Kira-kira berarti kan yang satu harus 2x, yang satu harus x biar menghasilkan 2x kuadrat. Nah, ini kita yang pertama, kalau ininya tidak 1, kita kalikan dulu ininya. Nah, 2 kali 6 dulu, 12. Jadi nanti kalian itu carinya bilangan berapa kalau dikalikan hasilnya 12. Yang ini
Tapi kalau dijumlahkan hasilnya harus 7. Nah, ini ya. Jadi bukan pakai yang 6 lagi karena tadi kita kalikan dengan koefisien yang di depan agar mudah. Nah, ini sama seperti tadi kita buat menjadi 2 bagian. Berarti di sini, nah ini bukan X. Ya, kita buat dulu di sini menjadi 2X, ini juga jadi 2X. Bukan 2X dikali 2X menjadi 4X kuadrat. Nanti kita lihat di belakang. Nah, sekarang kita cari dulu faktor dari yang 12 ini. Berarti ini 1 dan 12. Terus 3 dengan 4, 2 dengan 6. Nah, ini ya faktor dari ini dari 12. Jadi yang dicari faktornya itu yang di belakangnya. Sekarang kita cocokkan yang mana. Kalau yang dijumlahkan hasilnya 7, kalau ini kan nggak mungkin. 2 dan 6 juga nggak mungkin jadi 7. Nah, yang mungkin itu hanya 3 dan 4. 3 dan 4 nanti jika dijumlahkan menjadi 7. Bisa kita ambil angkanya, tulis di sini 3 dan 4. Hasilnya jadi 7. Tidak ada negatif lagi di sini. Jadi dua-duanya positif. Nah, kalau ini 3 dan 4, berarti ini juga 3 dan 4. Jadi kalau dikalikan hasilnya 12, kalau dijumlahkan hasilnya 7. Bisa kita salin ke bagian yang di bawah. Ini, nah, Ibu akan tambahkan angka 2. Kenapa ditambahkan angka 2? Karena kan nanti kita akan buat seperti ini. Berarti nanti salah satu di antara kedua ini harus dibagi dengan angka 2 biar dapat yang X-nya 1. Berarti di sini plus 3, yang ini plus 4, sesuai ini ya. Nah, kalau yang X ini, yang X1-nya kita bagi dengan 2, 3 bagi 2 kan nggak bisa. Nah, Ibu akan gunakan yang ini, yang kedua. Karena nanti 2-nya bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2. Sehingga ini bisa kita coret-coret jadi X aja. Nah, yang ini juga dicoret, ini jadi 2. Nah, sekarang kita dapatkan nih akar-akarnya. Berarti tinggal 2X plus 3. Terus yang ini, nah bukan 2X lagi ya, ini sudah menjadi X plus 2. Baru deh kita selesaikan kayak yang tadi, mencari X1, X2. Berarti X1-nya dari sini. Berarti nilai dari X1 adalah 2X plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita tulis saja di sini ya, biar jelas. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini untuk X yang pertama, 2X ditambah 3 sama dengan 0. Ini 2X-nya tetap di sini sama dengan 3-nya kita pindahkan jadi negatif 3, sehingga X sama dengan negatif 3 ini perkalian, pindahkan jadi pembagian. Nah, dapatlah X1-nya negatif 3 per 2. Sekarang kita cari X2. X2 dari ini, jadi X plus 2 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 2. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 per 2 dengan negatif 2. Selesai. Nah, itu kalau yang ini ya, yang nilai ininya tidak bernilai 1, koefisien yang di X kuadratnya. Di sini juga sama, ada contoh yang keempat, tapi silakan kalian kerjakan sendiri, dicoba sendiri. Nanti cari ini, kalian kalikan dulu, berarti gunakannya 30. Nanti angka berapa yang hasilnya kalau dikalikan 30. Kalau yang ditambahkan hasilnya jadi negatif 17. Cari faktornya seperti tadi, baru kalian nanti buat seperti ini. Berarti, nah ini kan tadi kalau yang ini 2, berarti ini 3. 3X, ini juga dibuat 3X. Nah, nanti tinggal cari angka ini, tapi ini dibagi dengan 3 karena nantinya seperti ini. Kan biar salah satu dapat X. Nah, nanti kalian dapat dari sini hasilnya, ini juga dapat. Silakan dikerjakan sendiri ya.
coba sendiri. Nah, sekarang kita menyelesaikan persamaan kuadrat tapi dengan menggunakan rumus ABC tadi yang ketiga. Kalau tadi dengan pemfaktoran, ini dengan rumus ABC. Kalau rumus ABC, nah ini sudah ada rumus umumnya. Ini jadi nanti dapat dari nilai X1. Nah, ini sama, ini juga mencari nilai X1 dan X2. Ini 1,2 ya, maksudnya X1 dan X2. Tinggal masukin rumusnya ini. Sini Ibu punya contoh soal. Bisa kita langsung kerjakan. Nah, ini kalau yang ini harus kita tentukan dulu ABC-nya kayak tadi yang pertama kali. Berarti di sini kebetulan nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya negatif 11. Nilai C-nya adalah 10. Langsung kita masukkan ke rumus ini. Berarti X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2A. Jadi 2A nya itu milik B dan milik yang ini. Kita tinggal masukkan saja angkanya ke sini. Sehingga X12 di sini B-nya nilainya 11, berarti negatif. Ini dari ininya, terus B-nya negatif 11. Jadi ini dari rumus, ini dari soal. Plus minus, jangan lupa ditulis dua-duanya. Akar dari B-nya, berarti B-nya di sini negatif 11 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya nilainya adalah 1, C-nya 10 per 2. 2A-nya adalah 1. Sekarang X12 sama dengan ini dikalikan jadi 11. Plus minus ini hasilnya jadi, nah ini dipangkatkan dulu 121. Ini kita kalikan segini. Satu paket 4AC dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 10 adalah 40 per 2 kali 1 adalah 2. Kita lanjutkan ke sini sehingga hasilnya adalah 11 ditambah plus minus akar dari 121 dikurangi 40 adalah 81 ya. 81 per 2. Nah, ini masih bisa diakarin nih, berarti belum selesai. X12 sama dengan 11 plus minus akar dari 81 adalah 9 per 2. Sehingga sampai sini udah kita selesaikan sebenarnya. Cuman kan hasil akhirnya belum dapat. Nah, kita ambil dulu X1. Kita ambil X1-nya dulu. X1-nya kan ini ada plus minus nih. Plus minus ini kita bagi 2. Jadi sekarang kita yang plusnya dulu. Plus 9 dibagi 2. 11 tambah 9, 20 per 2. X1-nya adalah 10. Nah, yang X2-nya didapat dari sini juga. X2-nya 11, tapi bukan ditambah. Ini tinggal yang dikurang. Dikurang 9 dibagi dengan 2. Berarti 11 kurangi 9 adalah 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, kita dapat berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 10. Di sini Ibu tulis dari angka yang terkecil ya. Jadi tidak masalah mau dibulak-balik. Sebenarnya mau kalian tulis 10,1 atau 1,10 sama saja. Nah, lihat. Masih ingat ini di contoh soal yang pertama tadi. Pas ketika pemfaktoran juga hasilnya adalah 1 dan 10. Kita lihat ya. Ini lihat. Ini 1,10. Kita lihat di yang pemfaktoran. Nah, di sini juga ini sama 1 dan 10. Sehingga sebenarnya mau menggunakan cara apapun juga nanti himpunan penyelesaiannya akan sama. Nah, ini sama segini. Ini pun, nah dengan menggunakan rumus ABC ini sama juga.
silakan dipahami. Mungkin yang ini lebih mudah karena kalian hanya tinggal memasukkan nilai ABC-nya saja ke rumus ininya. Ini sudah rumus umumnya seperti ini ya, tidak dirubah. Nah, ada contoh soal yang kedua, berarti nanti kalian A-nya masukin nilainya 2, B-nya masukin 7, C-nya 3. Tinggal masukin ke rumus ini. Caranya seperti tadi yang pertama. Ya, silahkan selesaikan sendiri ya. Nah, nanti kalian hasilnya difotokan dan diupload di link yang ibu bagikan nanti. Untuk yang tadi ya, berarti nomor 4 yang ini. Nah, untuk yang ini selesaikan sendiri, dan yang nomor 2 ini juga diselesaikan sendiri. Silakan hasilnya nanti di-upload di link yang ibu bagikan. Nah, mungkin cukup sekian. Silakan yang belum paham boleh japri atau WA ibu, boleh kalian lihat dari sumber lain agar lebih jelas. Jangan lupa dikerjakan latihannya barusan yang 2 soal. Sampai sini pertemuan kita kali ini mengenai persamaan kuadrat dan menentukan akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.